Cerita takwa dunia maya dengan sejuta retorika. Adegan sinema inspiral bukan hati kosong. Wajib dong jangan pada dong, jangan pada dong. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matihi yatarhamu bi ibadul mu'minun wa bi izzati wa qudrati yartaji'u zalimun. Para Facebooker, para media sosial, Facebook baru dong khususnya. Sebagaimana tadi dikemukakan, hari ini kita melanjutkan kajian. Ustadz Saifur Rahman sudah ada di tengah-tengah kita. Al-an nahnu nabtabi'u awalan min dirosati nahwiyah al-sariful ya. Min al-faslul awal li kitab al-Ustadz Aceng Zakaria. Didzalika tafaddol tidak dirosatina huna li al-Ustadz Epul al-Mukarram. Tafaddol al-Ustadz Epul. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah fi hadhil lailahil mubarakah insyaallah ta'ala qad jalasna wa najtami fi hadal makan wa sanakum bidirasah ilmin nahwi wa insyaallah sanastamir as-saffah al-atiyah ma yata'allaq bil ism wa kadzalika bil fi'il wa ma asbah dzalik. Kanggo wengi ayeuna ya kana Sunda ya nama. Prolog ku Arab. Ari saung naon Ustadz Epul bahasa Arabna? Saung el bira ada eta mah. Oh saung. Saung. Teh saum. Saung Penduk pami Penduk. Arab mah. Gitu nya. Jadi Arab mah aya saung cirakieu gitu. Jadi istilahna penduk. Syaqqah apartemen gitu nya. Nah, ieu mah kan berbentuk nanti lah. Nah, ya. Mingon kamarina aya wagalannya. Pas hujan ageng, pas raat, magribna aya tamu di Bogor deh. Sidi kudu hadir hujan mah beureun halodo tarazwa. Anger. Janten insyaallah wengi ayeuna urang ngalajeng kamari teh dugi naon halaman sabaraha? Isim. Atau sareng saya isimna? Halaman 3. Alamatul ismi. Nah, orang bahasa sekripnya bilih hilap deui. Tanda isim teh, alamatul ismi teh arba, aya 4. Yang pertama khafad. Yang kedua as-sani tanwin. Tsumma alif lam huruf jar. Eta tanda teh keur ngamudahkeun mendeteksi apakah isim atau bukan. Tapi bukan berarti isim itu harus ada tanda itu semua, bukan. Eta mah keur mempermudah biar mempercepat ketika melihat teks berbahasa Arab, kalau ada tanda yang 4 itu udah pasti isim. Tapi tidak setiap yang tidak memiliki tanda seperti itu bukan berarti bukan isim. Contoh seperti lafad isim alam ya, Zainab. Tidak ada. Zainab itu ada tanwinnya, tidak ada. Aisyah tidak ada tanwin. Ya, tidak ada alif lam. Tidak ada misalkan berkaitan dengan khafad yang lainnya. Gitu. Tapi jelas itu isim. Intinya itu kan anu paling penting teh, berarti isim itu bisa dilihat dari segi tandanya yang 4 secara tekstual. Ya, terlihat jelas. Ada juga kita mengetahui isim itu dari segi makna, gitu ya. Karena memang setiap kata benda mau hidup atau mati udah pasti isim. Berarti dalam koridor kaidah atau definisi dari isim tersebut juga harus dipahami baik-baik. Tadi jangan lupa, yang 4 itu hanya tanda untuk membantu saja. Jangan sampai berpikiran kalau tidak ada tanda 4 itu berarti bukan isim. Nah, tidak juga seperti itu. Ya, jadi jangan sampai salah berpikiran. Itu hanya saja yang 4 itu sebagai tanda dari isim yang memang
paling sering muncul gitu. Untuk huruf jar mungkin fi'il. Dah huruf jar mah tanda isim. Contoh min kataba malah ya gitu. Makanya aya min nyambung jeung fi'il. Tapi kun teu tiasa mah asa geunaheun gitu. Nah, eta teh salah satu tanda orang kedah betul-betul paham tentang isim. Nah, lamun teu paham isim, tong ngabahas fa'il, tong ngabahas naib fa'il, mubtada khobar, tong ngabahas kadinya. Mun isim oge can ngarti. Jadi sangat urgen kita harus bisa membedakan isim itu apa, fi'il itu apa, dia huruf. Nah, kalau sudah tuntas bab isim dan fi'il, maka boleh kita bicara apa itu fa'il nanti. Karena fa'il itu bagian dari isim. Nah, kemarin sempat dibahas ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Berkaitan jumlah ismiyah pasti tentang mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah berarti fi'il, fa'il. Atau fi'il, naib, fa'il. Jadinya nanti ke depannya. Nah, ieu mah ngulas sungkul kamari bahwa isim itu memiliki tanda 4. Ya, itu untuk mempermudah. Nah, ayeuna salajengna naon eta macam-macam isim anu sanes fi'lan. Nah, kamari ngabahas isim ayeuna fi'il. Dan memang dua hal memang terbiasa dipisahkan. Ngabahas isim pasti kada jeung fi'ilna gitu. Nah, ari isim mah kata benda teh ya, bade hidup atau mati. Ari fi'il mah kata kerja. Ari definisi tina bukuna mah kumaha cenah? Kalimatun dalat ala ma'nan waqturinat bizaman. Waqturinat bizaman. Dibarengan ku waktu secara definisi. Tapi kan terkadang tengah arti de definisian ge dibarengan ku waktu kumaha cenah. Sesuai kata kerja, kata kerja gitu. Itu lebih simpel. Dan definisi mah hanya mempermudah saja gitu. Tapi ketika hubungan jeung waktu jelas moal lepas tina waktu nu keur dilakukeun nu eureuk jeung nu atos. Gitu. Itu mah lepas didinya. Nah, sehingga nanti bakal ada pembagian fi'il, ada yang disebut dengan fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, minimalnya 3 dulu. Ataupun ada fi'il yang lain. Kumaha pameh ditambihan ku definisi isim anu sok tiasa diasupkeun kana kopiah sareng dompet ieu tiasa. Biasa. Eta mah urang ahli musyrik. Bab ahlu kahin. Isim sebenarnya. Nah, tanya. Jadi orang kedah tiasa ngabeneun heula we. Sederhana, isim itu kata benda, fi'il kata kerja. Jadinya benda hidup atau mati terjadi masalah, nu penting itu benda, maka sebutlah isim. Jadinya badai rumah, badai lampu, badai spidol, badai meja, itu kata benda jelas, bukan kata kerja, maka pasti isim. Kalau kata kerja seperti menulis, membaca, gitu kan ya, menyapu, jelas itu pasti fi'il, soalnya kata kerja. Tinggal nanti pemakaiannya apakah sedang dilakukan, akan dilakukan, atau sudah. Contoh, saya sudah membaca Al-Quran. Berarti qara'tul Qur'ana. Pakai fi'il madi, soalnya lampau. Kalau sedang berarti aqra'u. Saya membaca. Berarti di sini itu mana sedang atau akan. Sorana saya. Nah, didinya hungkul gitu pemakaianana. Sama kata kerja. Cuma nanti harus membedakan mana untuk yang lampau, mana yang untuk sedang atau akan dilakukan. Nah, kata bab fi'il. Jadi definisi fi'il itu jelas. Kalimat yang menunjukkan pada suatu mana dan disertai oleh waktu. Itu fi'il. Langsung interaksi sadepunnya tiasa sareng ieu sareng follower dia tanapi sareng langsung audien. Biasanya. Biasa. Langsung tanya jawab ya lah. Sadepul ieu ngabahas ras. Mangga. Nah, eta panginten secara teori bilih hengkeun diteruskeun mangga. Contohnya jelas jadinya ayanya. Aya qara'a, kataba, bade yaftahu, bade yaqra'u. Bebas sama tanda contoh fi'il mah.
Muhun. Cuman kan di pas pembagian kedah tiasa ngabentenkeun mana fi'il madi, mana fi'il mudhari, mana fi'il amr gitu. Paling pertama eta heula we nu urgen mah mampu membedakan mana isim mana fi'il. Itu yang pertama. Yang wilayah petakosan dina ieu nya urungkeun am. Berapa ekstra? Nah, secara definisi sudah dipahami kan ya? Kemeri aya. Secara definisi sudah dipahami kan bahwa fi'il itu kata kerja. Gitu kan, yang membutuhkan waktu gitu kan. Kalau isim kata benda berarti tidak ada hubungan dengan waktu. Kalau kata benda mah. Contohnya sadepul kumaha ya? Nah, contoh baitun rumah. Apa hubungannya rumah dengan kata kerja? Dengan waktu tidak ada ya? Tidak ada. Dengan waktu itu nggak ada. Tapi kalau contoh membangun rumah, kata membangun itu butuh waktu. Kapan? Kapan? Tanya Ya, pasti kapan? waktunya. Pasti butuh dengan waktu. Pemilik rumah, ini rumah saya kapan tekenanya? Tidak ada. Gitu Tidak mungkin ada pertanyaan itu. Gitu. Ya, gitu. Nah, itu yang harus memang dipahami betul-betul sebelum kita membahas apapun pembahasan tentang nahu ke depan. Karena itu yang paling dasar dan mendasar, paling pokok. Kita mampu membedakan mana isim, mana fi'il. Ujang kapayu nah tuh kalieu siap damal di petes atuh. Nah, fi'il ge aya tandanya seperti isim. Nah, isim ngagaduhan opat tanda, fi'il ge opat. Naon tanda fi'il? Aya qad, sin, saufa, tatanis, sakinah. Jadi pamitos aya qad. Contoh, qad qamatis shalah, kan qomate pasti fi'il. Mal mungkin qad Muhammad misalkan, qad Ali, mal mungkin karena qad itu tidak mungkin bersambung dengan isim langsung. Pasti bersambung dulu dengan fi'il. Seperti huruf jar, tidak mungkin huruf jar min bersambung dengan fi'il langsung, tidak mungkin. Karena apa sih akan hubungan dengan isim itu, kata benda itu. Tidak boleh gitu. Makruh, saudara nama kamu nu teu tiasa mah makruh we. Nu tiasa, jenis nu tiasa. Gitu ya. Itu dulu. Jadi yang pertama itu harus mampu dulu memisahkan itu di kepala kita. Kalau itu sudah terpisah dan tahu perbedaannya, maka oke, kita lanjut. Gitu kan ya. Berarti kalau ada qad, contoh buat kalimat dari kata qad. Ulah ujung-ujung nulis qad tiba-tiba aya isiman sa atas nanti. Jadinya hari ke depannya boleh, ya boleh saja, asal jangan langsung, harus tersalang dulu oleh fi'il gitu. Contoh, qad qamatis shalah, kan shalah nama isim. As-shalah kan isim, tapi kan sebelum isim ada qamat. Maka qoma itu adalah fi'il madi yang bersambung dengan qad. Gitu kan ya? Maka qad itu menjadi tanda dari fi'il, itu yang pertama. Yang kedua, ada sin. Gitu ya. Kalau ada sin, contoh, saya dhahabu, dia akan pergi. Tah, teu aya sin oge salaras nama ya dhahabu teh tetap fiil. Cuman lamun tos aya sin, tos pasti eta teh fiil. Pasti da sin mah nyambungna sareng fiil. Ngaruh mana teu? Ngaruh. Ketika sin gitu kan ya, nyambung sarang fi'il mudhari, sin itu memiliki mana, maka pekerjaan itu waktunya dekat. Contoh, saya akan belajar ilmu nahu. Kira-kira belajarnya itu kapan? Besok atau saat ini? Kalau pakai sin, saat ta'allam atau saat drus, maka harus dilakukan dalam waktu dekat itu. Waktu yang terdekat. Misal gini, saya akan belajar bahasa Arab pada Isya, misalkan sekarang teh mendekati Isya. Nah, itu waktunya dekat. Kalau memakai kata sin, kemudian untuk waktu yang hari esok, misalkan saat rusu ilman nahwi, saya akan belajar nahwu, tapi besok jangan pakai sa. Karena sin itu tanda fi'il mudhari yang waktunya sangat dekat akan dilakukan. Terus apa untuk yang jauh? Yang ketiga, saufa. Saufa adhabu atau saufa ata'alam. Saya akan
belajar. Kapan? Masih jauh. Belum tentu sekarang. Maka pakai saupa. Gitu. Jadi apa bedanya sin dengan saupa? Maknanya sama, akan. Gitu kan? Tapi apa perbedaannya? Perbedaannya itu kalau memakai sin maka waktunya itu berdekatan, akan dilakukannya itu sangat dekat. Kalau saupa dia agak jauh. Gitu. Makanya Al-Quran berbeda nama seueur contohnya paling punya. seueur nah Al-Quran gitu nya. Contoh-contoh mah seueur. Secara ilmu bahasa atau secara fungsi ilmu nahu, sin itu dengan saupa itu itulah perbedaannya. Dalam Quran itu dijelasannya sangat banyak. Kenapa? Karena bicaranya Al-Quran itu ada waktu yang lampau tapi bermakna mudhari. Gitu. Waktunya sudah terjadi, tapi mana dalam Quran itu memakai fi'il mudhari. Berarti bukan sekarang, da Quran mah tos lama. Gitu. Seperti dalam Quran ada kata misalkan berbentuk fi'il mudhari. Nah, maka apakah itu sedang terjadi atau sudah terjadi? Ini kan ya. Nah, maka dalam konteks Quran itu bisa saja lafadznya fi'il mudhari tapi waktunya sudah terjadi. Karena dulu itu mengatakan Al-Quran itu pada saat itu sedang terjadi. Gitu. Nah, ini kalau meluas kalau bicara contoh di Quran. Tapi kalau contoh sederhana di kitab-kitab sederhana, termasuk di buku Nahu ini, itulah kalau kita mau mengatakan saya akan pergi misalkan pakai sin, sa'adhabu, maka berarti tidak akan jauh waktunya, akan perginya itu. Gitu. Beda kalau waktunya terjelas teng iraha. Atau saya akan mengunjungi. Sa'azuruk. Saya akan mengunjungimu. Berarti kemungkinan hari itu dekat. Misalkan hitungan jam. Itunya. Tapi kalau mengatakan saufa azuruk. Berarti teng iraha. Soalnya waktunya bisa tidak ditentukan. Kayak itunya. Jadi perbedaan saufa jeung sinteta maksudnya. Ya, OTW tapi itu udah Kumaha. Iya. On the way. Nah, akhirnya saat habu. Nah, jadi sin ieu teh tanda dari fi'il mudhari. Terus non saufa. Adhabu misalkan. Coba komen seratanana saya teka tinggal teh. Jelas teh. Nah, saupa ieu jeung sin ieu anu ngabedakeun tadi teh. Ieu mah waktuna berdekatan, kalau ieu mah jauh. Gak tahu gitu nya, nu penting mah tidak mungkin waktu dekat karena jelas fungsi sin dan saupa itu. Tapi dua-duanya tanda dari fi'il. Lamun saatos aya sin, pasti kadina teh kedah fi'il. Misalkan sin dihijikeun jeung kitabun jeung buku. Sakitabun kan teu ngeunaheun oge. Sakitabun masih ya. Sakitabun. Jadi moal mungkin atau saupa kitabun moal mungkin saupa mah tanda fi'il pasti hubungan jeung kata kerja gitu. Si sin ieu teh akan berarti ari akan mah hubungan jeung waktu. Moal mungkin jeung kata benda. Gitu. Nah, iyalah anu kudu dipahami. Oh, betul bahwa qad itu kan artinya sungguhnya. Qad teh kalau qad koma, ketika qad dengan fi'il madi maka artinya sungguh. Tapi kalau qad dengan fi'il mudhari, qad yakumu misalkan. Maka artinya qad ini menjadi kadang-kadang. Jadi qad saja tergantung dia bertemu dengan fi'il apa. Kalau bertemu dengan fi'il madi maka artinya sungguh. Tapi kalau dia bertemu dengan fi'il mudhari, maka si qad itu bermakna kadang-kadang. Itu. Qad asalnya qad koma sungguh telah berdiri. Tapi pamikana fi'il mudhari keun si koma teh bentuk robah kana fi'il mudhari. Qad yakumu berarti kadang-kadang berdiri. Sanes sungguh deui. Oh, ternyata si huruf ini berpengaruh ketika kedepannya fi'il madi atau fi'il mudhari. Gitu. Jadi jangan asal seenaknya memakai kata qad.
Itu karena qad itu juga ketika berdampingan dengan fi'il madi maka maknanya sungguh. Kalau dengan fi'il mudhari dengan maknanya jadi kadang-kadang. Ahyanan. Itu teh salah satu istilah nama kedah paham ketika ieu teh tanda fi'il maknanya seperti apa biar nanti menggunakannya benar. Teh anggrek bulan mangga sadai. Sederhana, pembahasan itu sederhana tapi harus betul dipahami gitu nahu mah. Qad, bab sin, bab saufa gitu nya. Terus nu terakhir naon? Ta tanis sakinah berarti ta tanis teh ta anu muannas sakinah sukun. Gitu kan nya. Berarti hubunganana eta mah jeung muannas pasti. Disebutnya ta tanis. Muannas. Tidak setiap muannas perempuan kan, tapi muannas bagian dari perempuan. Nah, contoh di sana apa? Dahabat misalkan ya. Dahabat Aisyah misalkan. Jadi dahabat mah muawa bobon ya. Kajaba make ciput. Nah, dilipen. ini yang dimaksud dengan tak tanis sakinah. Tak untuk menunjukkan bahwa kedepannya akan bersambung dengan mu'annas. Gitu ya. Perempuan ini bagian dari mu'annas. Tidak setiap mu'annas itu perempuan. Gitu ya. Karena kan mu'annas itu tidak terhitung, tidak terfokus pada jenis kelamin. Seperti madrasatun. Madrasatun teh mu'annas. Apakah ini bisa dimaknai perempuan sekolah? Tidak. Gitu ya. Gitu ya. Sehingga jangan kalau dulu pembahasannya wajar tuh guru pertama-tama nyebutkan bahwa mu'annas teh awewe. Ya, untuk pemula mah wajar-wajar saja. Tapi itu bukan mana sesungguhnya. Bagian dari mu'annas memang perempuan itu. Tapi tidak setiap mu'annas adalah perempuan. Karena ada kata benda yang lain yang tidak memiliki jenis kelamin dan itu mu'annas. Majazi sebetulnya. Ya, gitu. Nanti pembahasannya bisa meluas. Nah, ya tatani saya maksudnya. Lamun sarang fi'il madi, ieu tadi dia tuh. Itu tanda mu'annas. Tapi kumaha mun dibalik? Aisyah heula, cobi. Kira-kira amun Aisyah heula kumaha tah? Naon? Ieu mah dahabat Aisyah, mun mah Aisyah baru kadina naon? Aya nu mendai berpendapat? Mangga dalanggung. Ari dahabat kan ieu ku fi'il madinya. Namun fi'il mudhari naon? Tadhabu. Hiya. Gitu kan? Anta tadhabu, hiya juga tadhabu dalam tasrif itu. Cuman bagaimana nanti membedakan apakah dia itu sebagai domir anta atau sebagai domir hiya? Tergantung. Nanti kedepannya dia habu anta misalkan atas atau antum nyambung di. atau kadina teh awe pamegat misalkan. Tadhab anta al-an, apakah kamu akan pergi sekarang? Otomatis tadi dia domir anta. Karena tidak ada alasan untuk mengatakan dia domir hiya. Nah, gitu maksudnya. Hati-hati, tadhabu mah bisa diketahui dia anta atau hiyanya tergantung nanti dia bersama siapa berbarengannya gitu. Nyambung nanti jeung naon gitu. Apakah yang berbentuk muannas atau bentuk mudzakkar? Kalau bentuknya mudzakkar pasti karena domir anta. Kalau nyambung sareng muannas berarti domirna hiya. Ta eta. Teh gitu. Ari tadi akhir mah tadi dina fi'il madi, lamun tadi awal berarti fi'il mudhari. Aya Di akhir mah pasti hiya domir. Anu ya, tos pasti. Ngan anu ieu bermakna dua mah. Memiliki domir dua gitu. Bisa anta, bisa hiya. Secara sendiri kieu. Tapi nanti bisa ditentukan ketika dia bersambung dengan apa? Mudzakkar atau muannas. Tapi kalau yang ini mah udah pasti muannas. Kenapa? Karena ta tanis sakin ini yaitu sudah mutlak. Tidak bisa dia berdomir anta, tidak mungkin. Gitu ya, untuk fi'il madi itu.
dahabu, dahabat, tos pasti dahabatna domir iya. Ya, aya domir anta. Domir anta kan dahabta. Gitu. Sehingga ini udah pasti. Kalau ini tergantung nanti dia bersambung dengan muannas atau mudzakkar gitu ya. Kalau tadahabu mah fi'il mudhari mah. Tapi kalau fi'il madhi udah pasti dia pasti domirnya hiya. Karena akan kembali ke isim sebelumnya atau sesudahnya. Gitu. Kalau isim dulu berarti jumlah ismiyah ya. Kalau fi'il dulu berarti jumlah. Berarti jumlah isimnya itu berarti nanti ini jadi mubtada karena isim di awal. Kalau fi'il dulu berarti fi'il apa itu? Fi'il madhi, maklum atau majhul? Acan berarti yang ulah maka. Da eta mah rada naik sakediknya. Intina nu tadi kembali, urang teh ngabahas tanda fi'il. Bahwa tanda fi'il teh sami sareng tanda isim aya opat. Aya qad, aya sin, aya saufa, aya ta tanis sakinah. Kudu apa fungsi qad naon teh? Oh, qad teh lamun nyambung jeung fi'il madhi, maka qad hartosna sungguh. Lamun nyambung sareng fi'il mudhari berarti kadang-kadang. Bisi engke teh ngagunakeun salah. Itu ngacapruknya kumaha tamatak menang gitu. Lamun ngacapruk berarti emang can apal. Tugas orang ya menjelaskan itu. Salajengna satos kode aya sin. Sin mah sami hartosna teh akan, cuman menunjukkan waktu yang dekat akan dilakukan. Kalau saupa agak jauh dia itu, tidak harus hari itu. Karena mungkin berjarak, bisa besok atau lusa dan seterusnya. Itu masa depan bisa karena tidak tak terhingga kapan gitu. Beda dengan sin. Kalau sin itu harus dilakukan hari itu. Sa'azuruk, saya akan mengunjung berarti waktu dekat itu. Gitu. Saya akan berkunjung. Dalam bahasa Arab itu bisa pakai sin, bisa pakai saufa. Kalau berkunjungnya tidak jelas kapan waktunya, maka pakai saufa. Kalau berkunjungnya pasti hari itu pakai sin. Nah, jadi membedakan dia akan berkunjung hari ini atau bukan ya dari kata yang dia ucapkan. Sampai pukul ya gitu. Nah, karena nyangu can asak. PHP kasusnya. PHP karena saupa kan. Nah, eta panginten tanda fi'il teh aya opat, aya kartos pangintennya da nama gambil. Itu masih kene standar anu paling bawah. Eta mah hanya teoritis, teoritisnya berupa teori. Jadi mun aya tanda nu opat, berarti eta teh fi'il. Aya patarosan ti Kang Rian, alusan epulnya nyimpang sakediknya. Oh iya. Yes. Pilih hilap ya. Ke komentarna yuk koneksina lambatkan ya. Upami pendak sareng kalimah nu akhirna kasroh, nah eta teh pasti isim sok sanajan teu acan kanyahoan hartosna. Ya. Tidak setiap ujungnya harokatnya kasroh itu isim, karena fi'il juga bisa. Yaqdi misalkan. Dunia. Nah, jadi apakah selalu isim? Bukan. Utama terus kelas dewa engkena saja. Ya, jadi memang nanti Kang Rian insya Allah kalau bisa bertemu langsung bisa lebih dijelaskan. Hadir Kang, hadir. Kadir. Insya Allah. Ya masih kena kelas sudranya, Dewa Sudra. Pos Brahmana, dah namanya kadinya Kang. Jadi masih penjajakan, masih pembahasan dasar tapi sangat penting gitu kan, ngaran dasar pondasi teh pang pentingna gitu. Nah itu, jadi pembahasan isim dengan tandanya, fi'il dengan tandanya sudah beres. Sok Pak Budi, kita naraskan Pak Budi. Pasti. Karena diawali oleh isim. Jumlah fi'liyah, bakal fi'il fa'il atau fi'il naib fa'il. Fi'il fa'il. Contoh ya. Contohnya, kurang contohnya langsung sebados ngawang-ngawang. Qara'a Muhammad misalkan ya.
Al-Quran. Ini qara'a. Tapi kita balikan, misalkan di sini Muhammad. Qara'a atau yaqra'u bisa ya. Qara'a Muhammad Al-Quran, terjemah Indonesia itu sama. Dengan nama juga sama. Muhammad telah membaca Al-Quran. Nu hanap oge sami. Diterjemahkan Indonesia nama. Cuma dalam bahasa Arab tidak sama. Karena memiliki kedudukan berbeda. Ketika awalnya fi'il, berarti dia jumlah fi'liyah. Ini fi'il. Kalau fi'ilnya maklum, ini kan qara'a itu fi'il maklum. Jadi kata kerja aktif. Tidak pasif. Nah, itu bahasa Indonesia udah ngertos deh. Bisa terang aktif pasif, nggak jadi bingung ge. Maklum teh aktif. Jadi fi'il maklum teh berarti kata kerja aktif. Kalau majhul berarti pasif. Nah, maklum itu rata-rata me. Kalau majhul itu di. Contoh, qara'a membaca. Kalau majhul dibaca. Itu tanda nanti. Jadi mundi pasif, munme aktif. Ketika qara'a Muhammad Al-Quran, Muhammad membaca karena ini kata kerjanya aktif, maklum, maka kedepannya udah pasif fa'il. Karena syarat fa'il itu harus didahului oleh fi'il yang maklum, gitu kan? Fa'il itu terjadi ketika dia didahului oleh fi'il yang maklum, maka akan ada fa'il. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ini objek maf'ul bih saya. Objek penderita saja di bahasa orang mah. Jadi maf'ulun bih tes. Betul. Fa'il itu bagian dari isim. Fi'il, Muhammad teh fa'il. Fa'il. Fa'il sareng fi'il. Benten. Nah, fa'il mah subjek pelaku. Kalau fi'il mah kata kerja. Fi'il mah kata kerja. Nah, subjek gitu. Nah, kan searti. Nah, eta. Tapi mending saya gitu langsung naruh, soalnya bakal bingung. Jangan harita ke kaburnya. Nah, apa maksudnya? Kan balik deh ayeuna. Nah, gitu. Harita mah kabur. Fi'il, fa'il, maf'ul bih, predikat, subjek, objek. Gitu. Ya. Muhammad telah membaca Al-Quran. Ketika didahului oleh kata kerja maklum, maka Muhammad ini pasti jadi fa'il. Karena fa'il itu, subjek itu didahului fi'il yang maklum atau kata kerja aktif. Kalau dia dirobah jadi pasif, jadi kuri'a. Dibaca, tidak perlu ada fa'il. Maka Al-Quran ini yang asalnya na, jadi nu. Kuri'a Al-Quranu. Makalah jadi naib fa'il, menggantikan posisi fa'il. Eta pembahasan salajengna sarasna mah. Lajang halawe kana ieu nya. Qara'a Muhammad Al-Quran, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Berarti setiap yang diawali oleh fi'il pasti itu jumlah fi'liyah. Kan itunya halaman katilu gitu. Jumlah fi'liyah teh anu awalna aya fi'il. Kadang mengandung unsur eta teh Ustaz. Nu penting mah aya fi'il di awal we heula. Mohon fi'il di awal, walaupun kedepannya aya isim, tetap disebut jumlah fi'liyah, da awalna fi'il. Tapi lamun awalna isim, Muhammad heula ye dipangpayunakeun. Qara'a misalkan di tukang, bade qara'a bade yaqra'u, misalkannya genteng. Tah, maka ketika awal isim, tos pasti jadi teh mubtada, mual fa'il. Walaupun posisi dia teh sebagai pelaku, tapi di dia mah Muhammad jadi mubtada, yaqra'u jadi khobar. Khobar jumlah fi'liyah karena di dalamnya ada fi'il fa'il. Yaqra'u teh fi'il, ada domir huwa yang kembali ke Muhammad. Di sini fi'il fa'ilnya. Tapi statusnya jumlah dari fi'il fa'il jadi khobar dina mubtada. Gitu, itu penjelasan lebih lanjut. Ya, tah eta teh keun nandakeun lamun teu dibahas dasar heula, kabayang teh langsung kadinya. Kitu tah maksud teh. Tiba-tiba ngabahas mubtada jeung fi'il fa'il, ari isim jeung fi'ilna jeung jeung fi'ilna teu paham, nya moal leres. Mata kalau diajar nahu teh beres-beres teh kitu. Ada Ustaz. Aya teh mubtada khobar. Mubtada khobar teh anu diawali isim. Isim. Berarti nangtukeun cara bacana harokat
Iya. Nanti bakal ada penentuan anak. Sabar ya yang nggak bisa. Tapi Bos, jadi kagesutnya bakal hoyong mengetahui selanjutnya kumaha teh. Pamit contoh seperti skill sadepu ya. Marisa menggigit Budi. Kan Budi jadi objek penderita padahal dia tidak menderita padahal bahagia lah dia itu. Jadi panggilnya itu Marisa, kita panggilnya Iya. Budinya. Apple. Ya. Dalam bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kalau ditempatkan si pelakunya Marisa di awal atau di tengah, itu jadi beda kedudukan. Nah, gitunya. Apakah dia jadi mubtada atau jadi fa'il nantinya? Eta. Tapi Indonesia nama sama sekali deh. Kadek. Dua jumlah anu berbeda di bahasa Arab, terjemahannya sama dalam bahasa Indonesia. Makanya ketika ada teks Indonesia nerjemahkan ke Arab, itu hati-hati. Dia mau diterjemahkan dengan jumlah fi'il ya, atau jumlah ismiyah. Komen Karena kan memiliki kedudukan yang berbeda. Komen. Arab ke Indo mah bisa hiji terjemahanana, tapi Indo ke Arab tergantung anu Bang Roni membuatnya. Aroncop Nah, jadi dibuat jumlah antos. fi'liyah atau jumlah Komena Bang ismiyah. Roni. Mau ditanya kedudukan pas jadi beda. Muhammad anu dia jadi fa'il, tapi Muhammad anu dia jadi mubtada. Padahal terjemahan Indonesia mah sama. Di bentana jumlah fi'liyah sareng ismiyah teh naon dari segi Anu iya fi'liyah mah awalna ya fi'il heula. secara mana gitu untuk naon gitu. Eta mah sanes secara mana tapi struktural. Jadi kalau ada fi'il berarti bakal fi'il fa'il atau fi'il naib fa'il. Tapi kalau ada isim berarti mubtada khobar atau khobar muqaddam mubtada muakhir gitu. Secara mana Tak kalau perada anu anyarnya. ya jadi secara mana Sama. aja gitu. Sama. Tidak ada maksud misalkan namun jumlah fi'liyah mah Jadi beda mana gitu. gitu. Ente sama saja. Ada pertanyaan Anda euy. Struktural. Jadi struktural dina Arab sareng Indo itu berbeda. Bisa seperti tadi makan seperti kod sareng anu kana fi'il madi sareng mudhari kan benten. Ieu mah sami gitu. Sami segimana sama, cuman ketika diawali ku fi'il kedudukannya beda. Diawali ku isim kedudukannya jadi beda. Si kata anu sama eta teh gitu. Nah, itu salah satu ilmu tarjamah. Lamun nerjemahkeun Arab ke Indo, Indo ke Arab itu ada ilmunya. Teu bisa ujug-ujug milahkeun nerjemahkeun. Nah, itu maksudna teh level ilmu tarjamah teh di atas ilmu nahu. Karena untuk mau menerjemah itu harus bisa ngusi ilmu nahu. Itu dah. Oh, lamun tos siasa nerjemah teks Arab ke Indo, Indo ke Arab, maka boleh dia mengkaji tafsir. Jadi seru kajian tafsirnya karena menguasai ilmunya. Tapi mengaji tafsir tanpa keilmuan nahu dan sorof, nanti kajiannya ya kajian mustami cira ibu-ibu bapak-bapak teh ngupingkeun hungkul teh. Bisa dan anak. Itu. Moal aya interaksi masalah kajian keilmuan. Sana tidak ada ilmu yang dimiliki si mustami itu pada saat itu. Hanya berupa penerima keilmuan saja. Diterima mentah-mentah. Ya, hasil. Nah, makanya beda kajian seperti yang kita bernuansa tentang keilmuan atau hanya pengajian yang berupa si guru menjelaskan, murid mendengarkan saja. Itu berbeda hasilnya. Ari nu ngupingkeun mah jamaah naon ge bisa, ngan anu jeung ngotak mah belum tentu semua bisa. Tergantung keilmuan anu aya di dalam pikiranna. Gitu dah. Ngan engke raos. Pamingke kajian sareng Mbah Dodong, salajengna kana tafsir, tos kabesikan nahu mah raos puguh. Itu rek ditaros jadi naon ieu kedudukanna gitu banyak. Bakal nyambung. Teu ngarti teuing bae. Gitu. Ah gitu. Acan gitu. Iya. Saya dan memang fungsi alat itu memang gitu. Jadi alat itu membantu memahami nanti teks-teks Arab itu. Makanya struktural pembelajaran sistem pembelajaran yang bagus itu harus dari mulai bahasa Arab dulu, nahwu sorof dulu sebelum pelajaran yang lain. Karena ilmu itu yang mendukung itu. Gitu. Acan ke seurkene pembahasan tapi cuma 3 bab anu pokoknya marfu'atul asma, mansubatul asma, majruratul asma. Tamat 3 bab eta ge tos jago lah gitu. Keur di kalangan orang-orang. Tapi engke aya ilmu baru deui teh di atas eta. Rasta mah. Aya deui. Terus asup kana kanuragan pokoknya.
bisa ngalengit maksudnya terus tiasa nahwiyah kelas tingginya. Nggak lihat jeung jalan. Nah, dugika tentang isim fi'il eta kira-kira cobi aya nu ditaroskeun teh isim fi'il kumaha teh? Aduh, saha nih. Non? Saroko. Ya, bahasan tasrif ya. Anu nelpon di trending heula si Abah nuju siaran langsung ya, nuju live streaming. Misalkan gini ya. Ari sini ya sin tanda fi'il mudhari sanes. Tanda fi'il sanes. Iya mah kalabat 3 huruf asli. Mata pembahasan ilmu tasrif. Pokok fa fi'il disebut nanti, ain fi'il, iya lam fi'il. Maka sin iya sanes sin tambahan. Sin asli, huruf asli tina tilu nu pokok eta. Tapi benten anu tadi sa'adhabu jelas sin ima panambah. Da asalna adhabu. Kamu dipecah deui mah ieu ge tambahan asal nama dahaba. Tanu pokokna mah ieu hiji, 2, 3. Ieu teh panambah gitu. Anu mana teh? Memang sin eta mah nyambungna sareng fi'il mudhari. Gitu. Makanya pembahasan berikut nanti bakal kakaji deui eta teh. Oh ternyata pentingnya ilmu tasrif teh emang penting, teu bisa dipisahkeun jeung nahwu. Karena kan berbenturan tadi. Arusli punten Om Anto di sisi jalan. Om Anto kadang kabahas aja tasrif gitu. Mun terangin teh gitu. Dan memang nyambung gitu. Bakal aya keilmuan anu teu utuh ketika teu disambungkeun jeung eta. Seperangkat. Jadi nahwu sorof itu bagian dari yang paling terpenting di bahasa Arab. Nahwu sorof. Mohon ngan tiasa sementawis bertahapnya dari saya nama itu tah nahu sorof saya nama jadi nyambung. Tapi sementawis nahu heula nu pokok ge mangga ari sorof teh memang levelnya lebih mudah tibatan nahu level nanti karena berupa hafalan. Ari tasrif mah perubahan kata-kata dina fa'ala jadi yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'alu gitu nya. Perubahan-perubahan gitu unggul. Ari ieu mah masalahna pemahaman lebih tinggi gitu. Ya. Malaleueut Kang Rian, Kang Roni, Aron Cop, Tentin, Alisa Duawan, Saiful Rahman. Iya, pasti Ngalut. Saya urus RJO. Ya. Tetap pas menerapkan di Al-Qur'an, hadisnya. Jadi rieu gitu. Memang itu pasti punya gitu enggak? Jadi kalau buat ciri ini sanes gitu. Ya, fi'il dina fi'il mudhari anu sinetan teh karena fi'il madiman tidak seperti itu. Nah, makanya nanti ada kelanjutan gitu. Termasuk apakah ada tanda enggak dalam fi'il madi? Karena dalam fi'il mudhari ada tanda. Itunya anu anita teh ya, ana itu alif nun iyata itu huruf mudharaah. Kita nyambung dina fi'il mudhari mah aya tanda. 4. Contoh kieu. Ya, Alif nun iya ta. Lamun aya nu 4 ieu dina awal fi'il contoh adhabu nad habu yad habu tad habu ngespasi teh fi'il mudhari da ieu aya huruf mudharaah nu 4. Mau ulah disebut fi'il madi. Da fi'il madi mah tidak mungkin awalnya ada keempat huruf ini. Maka kita belajar tasrif.
Yadhabu yadhabani yadhabuna tadhabu tadharami yadhabna tadhabu tadhabani tadhabuna tadhabina tadhabani tadhabna adhabuna adhabu. Kabeh tanda mudhari saya dina fi'il mudhari tasrifanana. Fi'il madhi dan benten. Dahaba dahaba dahabu dahabat dahabata dahabna dahabta dahabduma dahabtum dahabti dahabduma dahabtuna dahabtu dahabna teh aya awalan anu huruf lopat ieu. Gitu. Si Milo maksudnya diajar seberapa karena fi'il mudhari ya. Gitu. Sekarang kan tiasa bukan fi'il madhi. Betul. Nah, eta teh pembahasan lanjutan teh gitu. Ya, jadi tiasa ngabenten katanya dina hadis, dina Quran, lamun ieu teh huruf asli atau bukannya itu simple sederhana. Jadi orang teh mau ningali Arab gundul kumaha teh moal rieuh da soalna itu mah gampang tuh aya tanda eta gitu. Terus bisa mendeteksi eta isim atau fiil teh gampang. Alhamdulillah. Alhamdulillah isim fiilnya nah rieuh teh aya alif lam sepupu isim kira kitu. Nah, eta teh salah satu cara mempermudah nanti. Lillah, oli teh huruf jar, geus pasti nyambung jeung isim, Allah teh isim, gitu kan nya. Oh, jadi moal fiilnya moal gitu. Jumlah ismiyah. Alhamdulillah mubtada, lillah khabar, tapi khabar dina jar majrur jumlah. Kan khabar teh aya khabar mufrad, ada khabar ghair mufrad. Sibuk jumlah. Aya sibeh jumlah gitu. Nah, engkelah merambat. Tapi kembali ke pokok tadi dasarnya, sebelum ke yang lain-lain, itulah kenapa dasar itu paling penting. Karena kalau dasarnya ngaco, can paham, ya pasti ngabahas mubtada khobar, dia bakal ngaraco. Tapi peryogi lolan ka hareup kanu bade Iya. diajarkeun teh Sakurak sagede gitu mah wiyosan. kanggo wawasan. Iya. Kayak anu disebut jumlah Ustaz. Kumaha? Anu disebut jumlah ismiyah dan fi'liyah anu tadi minimal itu 3 ya. Minimal 2 sama-sama. Disebut jumlah itu minimal ada 2. Minimal 2. Mohon. Cuman contoh kieu. Dari maksimalnya Maksimal tak terhingga. Contoh. Siga ngadongeng tah eta tak terhingga terus we. Ku bahasa Arab ngadongeng kayaknya. Tadi pun pecak ngadongeng ku bahasa Arab ge. Terus biasa. Hadza kitabun. Itu 2 kata. Itu jumlah. Jumlah. Ini hada mubtada, kitabuna khobar. Gitu. Itu jumlah walaupun 2. Jadi minimalnya jumlah itu 2 dan tak terhingga. Mau berapapun terserah karena minimalnya 2. Itu udah jumlah. Jadi kalau cuma 1 disebut kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia teh. Iya, kata-kata digabungkan minimal ada 2 maka jadi jumlah. Om ka dia Om. Ada bidgar sosial ekonomi. Hada teh hadir nih. isim domir. Isim isyarah. Hadani isim isyarah. Lamun huwa isim domir. Misalkan huwa Muhammad. Huwa Sehat, Om? Itu isim domir. Karena huwa kajian Muhammad teh domir. Hada isim isyarah. Hada dalika misalkan isim isyarah. Isim nama gitu. Cuma disebut isim domir, tetap itu jumlah ismiyah da awalnya isim. Lamun aya kata kerja qara'a dahaba, pasti jumlah fi'liyah da awalnya fi'il. Tong nanyakeun mubtada, da pasti ke depanna bakal kana fa'il atau naib fa'il. Lamun awalnya isim tong nanyakeun kayak masalah ieu fi'il paling jumlah dina khobar. Gitu. Eta teh rumus. diawali ku isim khobar. Mubtada khobar. Kesimpulannya mah isim di awal jumlah mubtada berarti nya. Iya, tapi itu 95%. 5%-nya itu khobar muqaddam aya. Iya. Aya isim di awal bisa berbentuk bukan mubtada, syaratnya itu harus oleh jar majrur atau dorob. Contoh. Bios, ieu mah da pertarosannya. Oh, sok atuh mangga heula manaha. Upami khobar mubtada teh. Mubtada khobar. Nasab atau marfu atau mansub. Oh, eta mah pembahasan engke. Marfu atuh asma eta mah jawabna. Dacan. Moal wakadugi kadinya, soalnya bakal jadi rieu. Bakal jadi rieu. Pasti, da soalnya pertarosanna naik, sementara berada dibahas jelas sendiri, moal mungkin paham soalnya acan dugi kana basic eta. Eta mah dibahas dina bab akidah, bab sabar.
Aya pembahasan pokok tangge teh bakal ngeuh engke anu diteruskeun teh oh iya engke teh gitu. Jadi waktu nanti engke namun ayeuna justru sanes bakal jadi paham malah jadi rieuh. Tapi bagus ada ada koneksi karena mempertanyakan itu berarti dipikirkan. Pernah hafal Gitunya anu jadi rieuh naon oh engke kudu diberesin iya. Oh berarti ilmu itu ada yang memang tidak harus disampaikan sekarang karena kalau disampaikan bisa saja dibingung. Gitu. Tadi teh naon Kang Bobon teh? Jumlah diawali oleh Oh iya. Contoh dia. isim di awal jumlah. Iya contohnya. Kacida emang teu hadir teh nya. Fokus. Iya mah contohnya. Pembahasan apa saya sih ngan ieu mah pada pertanyaannya. Oh diawali kujarnya. Mohon. Iya ya. Ieu teh fil masjidi di dalam masjid ustadun ada guru, ada ustad. Anu dihanap ustad fil masjidi, ustad di dalam masjid. Ari ustadun heula mah jelas mubtada. Ieu khobar, khobar tina jar majrur. Jumlah berarti nya. Tur nuhun teh Nah, ka sadir teh. Iya mah dibalikeun si fil masjidna teh di awal. Anggota versi Fil baru masjidi ustadun. Wilujeng. Iya sanes mubtada. Khobar muqaddam, mubtada muakhor. Nah, habat diakhirkeun soalna aya jar majrur di awal. Oh, nya. Ya, gitu. Jadi isim yang di awal itu tidak selamanya jadi mubtada. Ini dua kalimat ya teh sama-sama jumlah ismiyah. Sama, cuman kami dibedakan janten ngarubah dudukan tadi. posisi tadi jadi robah. Eta teh hanya 5%, hanya sedikit naon. Soalnya ngan dua jar majrur sareng dorob mudhof ilaih. Contoh amamal ustad, iman simpelnya contohnya tilmidun. Di depan ustad ada siswa. Itu bisa dibalikkan. At-tilmidu amamal ustad. Gara-gara amamana dipayunkeun maka mudhof ilaih. Itu jadi khobar muqaddam. Ieu mubtada muakhor. Jadi ngan dua bisa kujar majrur sareng mudhof ilaih terdiri khobar muqaddam itu. Selebihnya sisanya yang mubtada asli. Itu kejadian yang jarang punya. Nah, ada tapi fenomena. maka tadi dari Kang Mubon, apakah setiap isim di awal itu pasti mubtada? Tidak. Karena ada kalanya di awal itu khobar muqaddam. Karena kasusnya dia didahului oleh jar majrur atau mudhof ilaih dari dorob ini. Itu cuma dua kasus itu. Selebihnya pasti mubtada khobar normal. Itu. Makanya definisi nanti mubtada itu adalah isim di awal itu bagi semula, betul. Tapi tidak selamanya. Karena ada kasus khobar muqaddam dan itu isim di awal, bukan mubtada tapi khobar yang diawalkan. Gitu kan ya. Boleh ya boleh. Karena kasusnya gitulah bahasa Arab itu. Jadi bisa dibulak-balik dengan kedudukan yang berbeda, tapi maknanya sebenarnya sama. Tidak ada perubahan makna gitu. Sama, ada ya makan di depan ustad ada siswa di depan ustad gitu-gitu kene. Sebenarnya nama di segi Indonesia nama. Cuman kalau kedudukannya dibolak-balik, dia robah kedudukan. Betul. Kalau struktural berbeda, maka kedudukannya berbeda. Sehingga dalam bahasa Arab tidak boleh nerjemahkan Indo ke Arab asal-asalan kumaha yang urang. Gitu kan ya? Maka ikuti ilmu nerjemah tuh gini. Kalau kita mau nerjemah Indo ke Arab, ikuti kaidah bahasa Arab, bahasa yang dituju. Kalau mau nerjemah bahasa Indonesia, ikuti kaidah bahasa Indonesia. Karena akan jadi rancu juga. Itu enggak teh lamun teu ngikut karena bahasa yang dituju. Itu teknik nerjemah eta mah level mun tos beres nu sorot mangga orang kadinya. Sadepul sakedap sadepul. Para media sos ini ada Om Anto nih. Pakar bahasa Inggris nih hadir. Ya, ahli ada bahasa. Om ini jelaskan sedikit Om. Kalau dalam bahasa Arab itu kan ada objek didahulukan, ada yang subjek didahulukan. Dalam bahasa Inggris ada Om nggak Om? Misalnya objeknya dulu, baru itu namanya apa? Kalau subjek barangkali Om. Siap
Ya Tamu istimewa nih, Tamu Budgar istimewa. sosial kita sekaligus beliau pakar dalam bahasa Inggris nih. Tiasa di komentar sakedik Om lah. Menawi nyambung. Naon kasobatna gitu. Wah, atas suami diajar. Nah, ini tawadunya beliau seperti itu ya. Suatu hari nanti Om harus ada komen ya. Alhamdulillah. Kolaborasi. Atur nuhun Om, kesumpingan Om. Nah, orang lajengnya. Jadi, ya, belajar nahu mah, kalau memang tidak terputus, ya, mata rantainya, teu aya nu lewat misalkan, pasti akan semakin seru untuk dibahas. Karena akan ada ilmu baru yang muncul. Tapi kalau terputus, jangankan mau pasti haroream, nah, datang ngerti, lebeng. Ternyambung. Maka ilmu nahu mah salah satu pelajaran yang memang tidak boleh, istilah nama, sehari ayeuna belajar, besok henteu. Maaf kami awon ku versi. Nah, kan tadi ge diakalan. jadi naon, jadi ngelehan, jadi anak tos magrib kan. Terusan versi mana masuk dari diajar nah. Mun eleh segala royamnya. Lain ka, da malah ya di surga tuh. Alhamdulillah ada Biasa ketebak kan kalimat atau kalimat di ustadu. Ustadun. Ketebaknya itu jantan teh. Kebal, ustadu jantan. Kemudian ada mahwar. Ada kami dina akurana set kalimat tanggung di kilo atau sumun, dukun, unjul. Itu kan kadang-kadang tiasa ngabenten kena kumaha gitu. Kan tetap aya awalna. Am. Sani gitu. Kemang pas Sohon. tanah Contoh. Alhamdulillahirabbil alamin kan teu ujug-ujug Malik Yaumidin. Tapi aya alhamdulillah. Jadi diurut di awal. Kata aya wau atopna ka mana, atop kanu terdekat atau kanu jauh. Nah, jadi kedudukan ini nanti bisa ditentukan tuh kalau yang awalnya sudah ditentukan kedudukannya. Mungkin mah ya nanti awal sani salis. Mohon eta teh ketika diketahui kedudukan awal. bensin nih. Gitu tah eta teh engke lanjutanana. Khobar awal. Nah, eta ge seperti maf'ul bih ge aya maf'ul sani. Gitu kan? Aya maf'ul sani ge teh. Jadi pembahasan awal seperti tadi nanti kedepannya akan nyambung dalam pembahasan marfu'atul asma, mansubatul asma akan terjawab pertanyaan itu. Kalau dibahas sekarang justru bakal jadi bingung. Karena nanti stepnya itu kalau sekarang dipahami, oke, berarti kita lanjut. Alamatul fikri. Paham Ya, insya Allah kalau memang muatan dasarnya memang dikuasai, pasti pada ujungnya akan ditemukan titik itu. Itu titik pemahaman. Tong lepat ya, tong hilap. Jaga ku cara ngajarkeun deui khairukum man ta'amal Quran wa 'allamahunya atau ku sering maca. Lamun teu daek maca, teu daek ngajarkeun pasti hilang ilmu itu. Maka tugas urang ajarkeun deui mending ge. Boh di keluarga, boh ka saha we karai ulah berhenti di dieu. Anu bieu misalnya dipahami tah tanda-tanda fiil jeung isim ajarkeun we langsung pasti akan terikat di dieu teh, akan melekat terus di otak teh. Ima lebeng we misalkan karena kan keselang. Senin belajar, Senin engke henteu. Keselang kan? Sehingga kan ada fase 2 minggu tuh di otak teh anu menetap atau henteu. Tapi mau mana mun kieu mah pas belajar berarti nanti diajarkan, berarti kan aya fase anu terus ieu nyambung gitu otak teh nya. Nah eta teh mata kan ajarkeun deui. Tapi termasuk khairukum teh. Da teu abus anu pinter sorangan mah. Teu abus khairukum. Pinter jelema teh tapi mau ngajarkeun teu alus gitu. Dari sebut alus teh kudu daek ngajarkeunana. Ya bangke aya hadis anu bisa teu diajarkeun deui teh anu asup surga pang panerina sadepana. Anu asup ka ieu teh benteng Al-Arab heula. Bogana teh mah. Arek dihejekeun jeung nu gelo mah. Bade nyarios kitu mah ari atos ku saya. Sakedap sadepul. Para awiden
audien ini Al-Ustaz Epul, sebagaimana kita ketahui beliau adalah salah satu pengajar di PPI 165 di pesantren Baradong ya, yang biasa jadi guidance lah. Guidance Ustaz Epul bahasa Arabnya namanya sebagai apa, pengawal, muhawaroh misalnya, apa ya yang lebih tepat Ustaz kanggo guidance. Guide om bahasa urang naon guidance om. Guidance dah. Bahasa Indonesia anu langkung tepat naonnya? Menuntunnya. Guidance. Pantulina bahasa Arabnya yang tepat. Lajeng? Lajeng Ustaz. Ya. Ada ayah nu bingung. Apa enggak? Oh. Iya. Kadang Kalau kan dipajang ke tata. Gitu baheula. Atua api-api ngarti we wa mah kena ada batur mengalarti. Atau sama heureuy tadi mah. Dan dia masuk bingungnya di pertama diajar nahwu gitu. Hari nangtoskeun awal kalimat di Quran sebenarnya aku ayat per ayat tapi apa paragraf Eta teh aya ilmu dina tarjamah. Jadi urang teh ujung kata awal mulana kata teh di mana gitu kalimatnya. akhirnya teh Mohon aya soalna memahami makna. Nah, jadi ilmu anu nahan kayak kedah belajar ilmu tarjamah karena kan secara utuh dipahami ya awal akhir teh dalam makna itu. Bahkan kedudukan itu bisa ditentukan lebih enak, lebih baik kalau kita paham makna. Sini. Mata kosakata, ribuan kosakata kada dihafal, kamusnya kudu ditalar. Karena mempengaruhi bagusnya nerjemah. Contoh, membaca bahasa Arab itu kan ada non wae qira'a aya tala misalnya. Nah, qira'a jeung tala itu muradif persamaan. Kapan harus memakai kata qira'a, kapan memakai tala. Gitu. Terus di Al-Qur'an aya kata ja'ala, aya kata khalaqa. Secara sepintas mah itu makna teh sama, menciptakan, membuat, tapi kan memiliki perbedaan. Tapi disebut persamaan. Nah, kapan menggunakan itu? Oh, ternyata setiap terjemahan dalam kamus itu tidak bisa dipakai seenaknya. Kapan kata ini tepat digunakan untuk kondisi ini? Nah, ilmu nerjemah itu bukan sekedar memindahkan terjemahan Indo ke Arab atau Arab ke Indo, tapi kata mana yang tepat untuk digunakan? Itu tak ada ilmunya. Itu khusus setelah paham nahu sorob. Kata lebih asik kata kan? Tuh jual ceplak disebut asik kok. Wah, dari cidu. nama anu disebat tadi jumlah Ismiyah, jumlah mantap ismiyah. Kan tadi abdi naras. Nah, terdiri dari 3 kata, artinya 3 kata dalam bahasa Indonesia. Atau napi biasa seuruskan tadi biasa tidak terhingga. Tak terhingga ada jumlah mah. Nah, maksudnya kan upami dipraktekkan dina bacaan kan aya mun dina Al-Qur'an aya ayat per ayat, terus aya waqaf gitu. Maksud anu disebut jumlah eta teh naha per waqaf, per ayat atau napi per sesuai dengan terjemahkan biasa ke Ustaz. Sama, da bade misalkan sampai per ayat ge eta teh jumlah. Bade dilanjutkeun eta awal jumlah deui misalkan. Itu sama, ada yang keterikatan, ada yang memang terpisah si ayat per ayat itu. Tergantung nanti konteks ayatnya. Nyambung tuh bahasanana atau cukup di sana. Maka nanti kajian itu dalam ilmu tarjamah itu akan dipahami ketika maknanya tahu. Nyambung henteu kan dina mana apalna. Gitu. Terus misalkan dia domir huwa ieu teh kanu ayat anu kaluhur. Nah, gitu. Berarti itu tuh masuk ke dalam kategori masih ayat kaitanana. Oh, itu ayatnya terpisah ben tadi ngabahas. Berarti dalam satu surat. beda di jumlahnya Beda. Pasti ada nanti ada waw ibtida, waw anu dimulai di awal. Itu bukan waw atop, ada waw atop itu yang menyambungkan dengan ayat sebelumnya. Tapi ini ada waw ibtida, jadi mimitian deui ieu mah. Eta teh dipahami dalam segi ilmu nahwu dan ilmu tarjamahnya. Jadi memang jika bige ngabahas bahasa Arab tidak sesederhana yang dulu dipelajari di Mu'allim, tidak seperti itu. Jadi kalau semakin diperdalam ternyata kita ya masih ini
Mata kuliah di bahasa Arab 4 tahun itu tuh cukup enak gitu, karena memang kajian bahasa itu sangat tinggi. Lama gitu. Ilmu linguistik teh gitu kan ya. Bud, tong jeroting. Di pohon. Udah gimana ngantukeun di awal Ya. nah istilah jumlah ismiyah lihatnya ayat akhir tuh gitu bahasa ayat nanti berarti tergantung konten Mohon kontak eta. terjemahnya. Mohon. Kayak bakal kapenak dirinya. Seperti bab bismillahirrahmanirrahim eta buat jadi kasroh sadaya tah. Karena tadi teh bicara khofad. Khofad ge da eta teh akibat aya huruf jar. Kan teh setiap huruf jar kaitu jadi kasroh sadaya kan dina Quran teh. Tapi nah dina bismillah buat kasroh sadaya eta. Nah, berarti jenis khofad teh kitu. Ya, terus imam meren. Ya biasanya dalam kajian apa sih gitu? Aya nu naik, aya nu turun gitu. Tapi posisi pembahasan dalam tadi tanda-tanda fi'il sangat sederhana dari pembahasan mah. Dan tadi terus beres sebenarnya dipahami. Tanda fi'il aya pertapasan teh. Cakap. Da ngartos nama tos keluar mualimin sadaya baheula dong ge baheula. Nah ieu geus keluar can ngarti wae. Nah, saatos tanda fi'il beres, bade dilajeng deui teh. Rasa Sok mangga. Naon tah? Islam. langsung ada hurufnya Langsung bahasan anyar. Huruf. Ya, ada tos beres mah berarti karena pembahasan berikut telanggung eta memang enggak bade dilanjut. Kapulatan Gitu mangga. Sieun teu ngarti wa. si modal teh. Isi modal deui nya. catatan itu mudah Tapi da huruf mah wan teu pangaruh kanu sejen wa. Ngarti aya bahan. Saya pun huruf Mak. lajengkeun ya huruf sapira sakedik lah. Oh gitu. Huruf Mangga. mah. Huruf tina bagian kalimat ieu kan anwaul kalimat teh aya isim, aya fi'il, aya hurufnya. Isim atos, fi'il atos, teh itu huruf. Huruf anu dina kalimat ieu mah geus pasti huruf ma'ani. Huruf anu memiliki makna. Kan anu pembahasan awal mah huruf itu terbagi dua. Ada huruf mabani yang tidak memiliki makna, ada ma'ani yang memiliki makna. Subhanallah tenti naturul. Adapun huruf yang sekarang mau dibahas, yang bagian dari kalimat itu pasti huruf ma'ani, karena pasti memiliki makna. Kan definisi kalimat itu hiya lafdun lahu makna, lapad yang memiliki arti, otomatis huruf ini pasti memiliki makna karena bagian dari kalimat. Gitu kan ya? Nah, berarti bakal aya huruf jar, huruf atop, anu memang huruf eta gaduh makna. Beda misalkan pertama wawu. Wawu teh teu ngagaduhan makna disebut huruf mabani karena huruf hijaiyah. Tapi kalau jadi wa jadi gaduh makna artinya dan. Nah, eta teh disebut huruf ma'ani atau huruf jar min. Itu huruf ma'ani pasti karena memiliki makna. Eta mah sederhana huruf mah ngan sakitu. Nyambungna engke ieu jeung isim teh gitu. Nya, eta mah da memang tadi teh rumahna dong, emang eta mah simpel sih ari huruf mah. Cuman kudu genre teh bahwa huruf itu bukan huruf mabani tapi huruf ma'ani. Terus pasti ada bagian dari kalimat. Ari kalimat definisina hiya lafdun lahu makna, lapad yang memiliki arti. Jadi tidak mungkin huruf mabani. Pasti huruf ma'ani karena memiliki makna. Tapi kahartosna teh upami tos disambung sareng kalimat sanes gitu Ya. nya. Makanya la yufhamu manha illa ma ghairiha. Kan gitu tah definisi anu selanjutnya teh. Kan ari huruf pertama mah al harfu huwa ma yataraqabu minhul kalimah anu halaman pertama. Tapi kan halaman ayeuna mah naon al harfu teh Ngarti mangga komen ya. kalimatun Tong aya bahasa la yufhamu ma'naha illa ma ghairiha. Terus disebut kalimat dirinya mah huruf G. Laras teh definisina kalimatun, oh huruf teh masuk kalimat dirinya mah la yufhamu moal bisa dipahami maknaha artina illa ma'a kecuali bersama dengan yang lainnya. Oh jadi si huruf ieu mah moal mungkin dipahami maknana. Contoh min dari naon dari we teu ngarti tah berarti moal bisa dipahami maksud si min ieu teh lamun teu bersama jeung nu lainna. Nah, eta maksud Ustaz Aceh yang ada pilihan gitu karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Walaupun punya makna, namun tidak akan dipahami tujuan itu mau kemana teh
kalau tidak bersama dengan kata-kata yang lainnya. Itu dah. Berarti kan hampir 99% huruf di sini menjelaskan tentang huruf jarnya. Ya kalau ya mau huruf jar memang banyak. Huruf atop, mungkin bisa bawa kosam, karena bisa berkembang hari huruf mah. Gitu. Banyak macamnya gitu. Kenapa bisa banyak huruf jar? Karena memang huruf jar itu huruf yang terbanyak. Kalau sering muncul memang huruf jar, sering pisan. Di domir huruf. Domir mah kan tadi isim teh, isim domir. Anu ari isim domir itu tos kalebat lebih dari satu. Tapi eta posisinya sana disebut huruf, tapi langsung isim. Ganti nama geuning istilah dina tasrif. Usul mah mohon. Ya, Ari definisi domir mah engke aya dininya. Ad-domir huwa manaba an-dohir. Ari domir teh gantikan anu nampak. Oh Muhammad digantikan ku huwa. Jadi huwa teh ngagantoskeun posisi Muhammad. Ali huwa. Nah berarti huwa itu menggantikan posisi nama itu. Oh berarti domir itu menggantikan apa yang dohir. Itu kan definisinya teh domiru huwa manaba an dohirin. Apa-apa yang menggantikan dari yang dohir. Asalnya nama perempuan misalkan Aisyah. Tiba-tiba jadi hiya. Berarti hiya itu domir yang menggantikan posisi Aisyah. Aisyah itu domir. Jelasannya atas aya jalmina anu di objek Karena nampak awalnya. upami kieu mah dia mencintai saya banget bari eueuh. Kasupna naon? Ngalamun beureun. Ngalamun. Bajing eueuh neresepkeun ge. Nah, jadi memang si domir ini menggantikan posisi yang nampak awalnya. Awalnya itu ada orang itu tiba-tiba digantikan. Dalam satu jumlah. Iya, bisa dalam satu kalimat juga bisa. Dalam satu jumlah kalimat. Contoh, Aisyah hiya imro'atun solihatun. Aisyah merupakan perempuan yang soleh. Hiya itu menggantikan Aisyah. Walaupun ada dalam satu kalimat itu. Gitu. Imro'atun solihatun, perempuan yang soleh. Yang soleh itu sifat dari imro'ah gitu. Kayak pembahasan sifat mausuf atau naat man'ut. Asal pisan pembahasan nahum. Siwa aral siwa euy. Mana benang tiran cabango teh wa? Edengkeun ka dieu. Misalkan Aisyah dia adalah istri yang soleh. Aha. Nah, terus misalkan ngangge di domir dia hungkul, berarti dia teh Kembali ke Aisyah. kembali ke Aisyah. Aisyah. Bahwa dia misalkan bersedia dikandung. Ada eta inti nama sebenarnya mah. Nah, itu teh Masuk. Jumlah misalkan jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah itu sampaikan ke dicandung atau sampaikan ke anu tadi Semuanya. Karena kan nanti bakal ada waw juga, ada kan waw atop. Wahia, misalkan turid, misalkan. Wahia turid teh waw teh waw anu atop, kembali ke anu sebelumna. Turid didinya teh eta teh kembali deui kana Aisyah nu tadi. Jadi eta mah keterkaitan, mata kedah terang mana teh karena dalam segi mana itu akan diketahui nyambung hentena. berarti akhir jumlahnya akhir dari makna. Iya, akhir dari tujuan itu. Karena bisa saja dibuat pembahasan baru dan akan ada awal mula yang baru juga dalam kata itu. Wa turidu antusnaya, dia mau di dua. Kena teh kitu di ngarannya nyarikan kitu lah. Nah, insya Allah eta teh lamun dina engke kan tos siapnya orang teh 3 fase sareng niat teh. Fase pertama teori, pembahasan teori, kedua pemahaman, kudu paham, katilu praktek. Berarti siap. Ya teks Indonesia terjemahkan. Pasti kalang kabut tuh yang kosakata engke teh. Geus pasti teh nangan kamus. Nentukeun nu mana ieu nu ieu bakal eta diuji engke teh. Sejauh mana ngadamel kata teh engko apa definisi file tapi nyeun kalimat salah. Kita kauji sejauh mana orang teh teoritis keneh otak teh geuningan. Kuduna kan apal teori nya bisa atuh ngerjakeunana. Tapi kan belum tentu teh. Nah, maka nanti diuji, semakin bagus semakin diuji. Gitu. Siga anu ngojay di laut terus ombakna teh gede, ka tengah ka bawah.
rek tilelep pisan unsur nih kalau di komen teh oh cenah keur latihan bahasa Arab sidik help me misalnya omnya help me di lajawannya tapi kat kerelepna Aya wae nya baru diajar ti sadepu cenah teh pasti cenah padahal rek tilelep ngajarkeun tasrif. Insya Allah semakin asik teh didinya masana. Karena bakal aya keilmuan baru anu engke kurang dikaji, ternyata pentingna nahwu teh di mana bakal aya. Da mau ngarti pentingna nahwu lamun ilmuna urang teh terus diupdate. Nahwu teh kitu we cenah can apaleun gitu kan tahapan nahwu teh sampai ka mana. Jeung batas akhirnya di mana gitu. Sampai ke di mana nahwu itu tidak berfungsi sama sekali nanti ada. Karena ada bahasa Al-Qur'an yang tidak bisa disentuh oleh ilmu nahwu. Gitu. Karena kan nahwu itu muncul bukan posisi nahwu duluan baru Quran dulu baru lahir ilmu nahwu. Sehingga jangan tiba-tiba tidak diketahui ilmu nahwu, oh itu salah Quran teh nggak bisa. Karena nahwu itu produk manusia, sementara Quran itu kalamullah. Tidak mungkin makhluk mampu mengoreksi dari sang Khalik. Jadi engke bisi boga ilmu nahwu ya kada teu hartiku nahwu nganggap salah Quran. Nah itu salah. Soalnya nahwu itu lahir dari pemikiran manusia. Itunya sementara Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan dari produk makhluk, tapi itu mah langsung dari sang Khalik. Jadi tidak mungkin makhluk ngoreksi ka Khalik gitu. Eta rumusna teh. Matak aya nu salah, jadi ngaco pola pikir, jadi aliran sesat teh kitu eta teh kasusna teh nganggap ilmuna teh leuwih tibatan Al-Qur'an. Salah atuh da. Oh, itu kan maksudkeun kuwa kan domir nunjukkeun pamegat. Ya teteh can Pamegat cenah. ya teteh Gitu ya teh. nya can nepi gitu. Padahal kan ari huwa teh kan mudzakkar lain pamegat. Kan tidak setiap mudzakkar itu adalah laki-laki, tapi laki-laki bagian dari mudzakkar. Jadi ulah dimaknai bahwa Allah itu laki-laki, berjenis kelamin lah berjenis kelamin. Makanya itulah pentingnya betul-betul pemahaman ilmu nahwu sebelum kita menafsirkan. Itu pentingnya di sana. Udah berbicara tafsir, aya nahwuna teu bisa kan ngaco. Terus apalna di mana eta? Ejeuk cenah. Eta kan aya buku tafsir hasil terjemahan, hasil batur nafsir kan penting bener teuing henteu deui. Karena tiap cetakan itu bisa saja ada kesalahan. Kalau kitab aslinya mungkin akan jauh dari kesalahan karena berbentuk Arab asli, nas asli. Tapi kalau sudah diterjemahkan, orang yang nerjemah itu kan punya basic kemampuan yang berbeda. Bisa saja ketika dia menerjemahkan dengan keilmuannya. Apakah si keilmuan itu sama? Bisa belum tentu sama, bisa beda-beda. Maka lahirlah tafsir A, B, C, D. Karena orang yang menafsirkannya berbeda. Kan Quran nama hiji. Tapi kenapa penafsiran jadi banyak? Karena yang menafsirkannya orang yang berbeda. Jadi perbedaan itu muncul karena ditafsirkan oleh orang yang memiliki pemikiran yang berbeda. Sehingga jadi beda penafsiran. Padahal tidak ada perbedaan nas asli itu. Karena dipikirkan oleh manusia yang memiliki otak yang berbeda, daya pikir yang berbeda, jadilah hasilnya berbeda. Termasuk fikih. Aya madhab ieu, madhab ieu. Kenapa bisa beda? Karena otak manusia yang berbeda. Dan objeknya mah sama. Quran, hadis. Aya Quran, hadis dua rupa. Ya. Tapi kenapa ketika mengamalkan suatu amalan, manusia itu berbeda-beda madhabnya? Karena otak yang memikirkannya itu berbeda keilmuannya. Gitu dah. Mal bisa disarwakeun fikih mah. Karena dia memikirkan sesuatu dengan daya pikir sesuai keilmuannya. Contoh, dia bermadhab A dengan ilmu A. Pasti dengan yang bermadhab B, ilmu B berbeda. Cara nafsirkeun si Quran eta teh. Itu. Makanya perbedaan itu muncul akibat ada penafsiran keluar dari manusia itu. Kan tidak ada tafsiran dari Allah. Tidak ada. Kalau itu ya nas asli. Al-Quran itu ditafsirkan. Nah, Tapi hasil fikir. Cuman tadi teh ya, matak penganggap 100% kebenaran ketika dirinya teh naon. Karena itu hasil pemikiran manusia. Yang pemikiran itu pun terbatas karena makhluk. Jadi makhluk itu tidak akan ada titik kesempurnaan. Pasti ada salahnya. Itu teh maksudna teh. Da anu pasti moal salah mah Qur'ana. Itunya eta bisi lah sakedik dijelaskeun gitu. Anggar aja dia
mulana teh nanahu soropeula bahasa Arab baru diajarkan lain. Kalau soal mah kayak versi deui Nah ya da eta mah gitu. dan sareng qiraat nah itu. Oh eta mah. Da eta Jawa mah kira Jawa. intinya mah sama bade jurumiyah bade ena al muyasar da eta kene nahu kene cuma nanti dikemaskan dengan cara yang berbeda. Kamusnya beda-beda. Aya dibentuk tina fiil, dina masdar. Contoh kieu. Dina kamus ieu mah teu aya kata qiraah teh, tapi ayana qiraah. Itu mun neangan qiraah moal kapanggihna kamus eta mah dia dibentuknya dari kata itu. Anu dina fiil, anu dina isim, salamana kan neangan euy mah kamusnya telengkap lain telengkap, cuman dibentukna ku jenis nu berbeda. Gitu. Oke, bicara belajar cara menata kamus kumaha, loba keneh da. Gitu. Jadi memang tidak cukup hitungan 1-2 tahun memang ya, karena keilmuan bahasa ini sangat kompleks. Apalagi keterampilan bahasa kan ada 4. Keterampilan berbicara, membaca, menulis, gitunya, mendengarkan, menyimak, sama seperti bahasa Inggris. Dari sebut bisa bahasa teh lamun 4 komponen eta dipenuhi. Karek bisa maca Arab teh can bisa disebut bisa bahasa Arab, da karek bisa sakomponen. Jago maca kitabna, karek didinya. Coba ngomong, teu bisa. Nah, berarti lemah dalam keterampilan berbicara. Jago ngomong, karena kitab teu bisa, berarti lemah didinya. Can disebut utuh kemampuan berbahasana. Urang mah lengkap, da kabeh teu bisa. Sanes urang abdi kitu Arif. Arif mah urang mah teu nya ngalartinya. Bari heureuy pala bari. Gitu. Ya kelas sederhana mah gitu nya. Da pembahasan intinya mah tos rengse nya. Intinya mah tos rengse, eta mah mung meluas, kana da sharing mah bebas. Termasuk diskusi atau debat ya sareng bebas, da urang mah da memang kudu kitu otak urang dipakena. Mohon. Justru mau diajar monoton hanya satu arah, asik oge lain ge kajian. Kumar kita. Otak bebas, rek beda pendapat ya bebas sebenarnya. Dan memang otak orang berbeda. Tinggal nanti pertanggungjawabkan ketika pendapatnya itu dianggap benar, apa landasan kebenarannya? Gitu kan sederhana. Gitu. Ya, sehingga mau mana bakal aya. Tapi ranah akademisi gitunya, jadi orang pakai otak. Oke lah, ya memang aya engke belajar filsafat oge nya di filsafat nu rame nama. Kapan di mana si posisi akal itu? Iya engke mah tina eueuh teh. Pada ditutup baheula? Atau bila aya ini dibuka ku bada dong. dibuka ada dong gitu. Mohon, sok bade teras tadi bade liren heula nya. Ngara eta ngara kasrap. Kapan sih anu? Mohon sadepu. Syukron jazilan ila al-sadaqul alladzi yablagu dirasatahu li hadzal yaum. Yani dirasatal ula awalan min dirasata nahwiyah al-mushab al-Ustad Aceng Zakaria. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ada begitu banyak hikmah. Kepada para komentator, terima kasih. Kita sapa dulu para komentator Facebook Barodong hari ini. Urang bagiakeun lah disapa teh paminten. Aya Abu Bager yeuh ti Tasik Malaya hatur nuhun. Abul Abna Mudir Am dari Pamulihan Sumedang. Teh Eka Esrahayu anggota baru PC Persistri ya. Teh Eka Rahayu anu nembe kengeng kartu anggota saurna. Teras Kang Asepson anu teras ngadukung hadir Ausadepul ya. Alhamdulillah. Sound gratis. Sound surgawi anu priyogi sound asal kanggo ngaji mangga konfirmasi ka Mbah Dodong langsung teu kedah mayar. Tah pami bade mayar kanu teu menta ade. Kang Asep mangke di surgana memanggul son keur ngabuktikeun anjeunna ahli surga. Yang bukti. Terus aya Kang Rian hatur nuhun Kang Rian pengawal
ulama pengawal para asatid kita anu awakna pinuh ku tato. Anu ngajongkeng ku sintras hitam ngajongkeng si balong. Bejana kuat ku garpit ku eta mah teu kuateun. Kita detoksifikasi tina sin teh. Iklan kudu atuh dah. Dagang sin urang teh lalawara teh kudu disareang di surga engke. Lajeng aya anu di Triana hatur nuhun, Lujeng Sumping. Aya wah seueur geuningan Ustad Iman Sidik. Mal katataan di menakar pisan. Terus ngawitan aya respon peminat karena bahasa Arab Al Sadepul. Cara pola-pola rileks seperti skema lah insyaallah. Mangga hadir di tiap malam Salasanya pada maghrib insyaallah. Kahanapna deui seueur teh anggrek bulan. Teh anggrek bulan. Kang Roni Aroncop oge hadir. Terus Pak Gandes Pranolo pelatih senam nasional sadepul wah gaya ya. Donatur PC Persisar Jasari Pak Gandes Pranolo itu hebat, alhamdulillah. Apunten untuk kataan ka sebat asma kasabit nami pokona bareng haturkeun nuhun ka sadayana. Kang Muhammad Ahmad lajeng jajanan Arjasari oge nuju nongton cenah Kang Ujang Panda yeuh. Bos sapatu ti ditu Ujang Panda teh bos sapatunya di Sirna Galih Banjaran nya. Terus Al-Ah Putu Mahmud Bor. Kang Yogi Prasetyo, Kang Iman Salman ya, operator PPI 165 hadir. Kang Ahmad Sob, aya Teneng Harti. Alhamdulillah. Kita tetap panginten gempangan urang mu jalasa mu bahasa urang. Umi ayeuna duanana kapapai Persib Balajo urang sabaraha 0 tadi teh? 2-0. Nya. Syukuran. Syukuran eleh oge kudu, syukuran menang kudu. Tandana urang moal musyrik mun kitu nya. Riban Budiman malah hadir anjeunna Teh Sani, Kang Tobar, Sebastian. Hatur nuhun sadayana. Tah sakitu panginten acara urang wengi ayeuna mudah-mudahan ke dina wengi salasa nu bade dongkap urang tiasa ngariung deui di Facebook bareng. Aku lu qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.